Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 4 pada praktikum pencegahan dan penanggulangan kebakaran program studi D4 Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja kelas K3 4A Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai alat pemadam api ringan atau APAR, khususnya untuk media dry chemical powder atau serbuk kimia kering. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 praktikum pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diampu oleh Bapak Lukman Handoko SKMMT. Kami beranggotakan 5 mahasiswa-mahasiswi. Yang pertama adalah Alfi Syanantika, yang kedua adalah Muhammad Ihsan Afif Muhadzib, yang ketiga adalah Erlangga Bagaskara, yang keempat adalah Nur Kholis, dan yang kelima adalah Syahidah Yakub Zulfania. Baik, ada 6 topik bahasan pada materi kali ini. Yang pertama, pendahuluan, yakni definisi dan dasar hukumnya dari APAR. Yang kedua adalah klasifikasi kebakaran. Yang ketiga adalah penjelasan media dry chemical powder. Yang keempat adalah persyaratan APAR, yakni penempatan dan konstruksi APAR. Yang kelima adalah usaha preventif dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran dengan APAR. Dan yang terakhir, yang keenam adalah prosedur penggunaan berupa video prosedur penggunaan alat pemadam api ringan. Baik, untuk yang pertama kita awali dengan pengertian kebakaran. Kebakaran adalah reaksi kimia yang berlangsung cepat serta memancarkan panas dan sinar. Reaksi kimia yang timbul termasuk jenis reaksi oksidasi. Dalam sumber yang lain, menurut Direktorat Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2001, kebakaran adalah api yang tidak dikehendaki. Boleh jadi api itu kecil, tetapi tidak dikehendaki adalah termasuk kebakaran. Menurut sumber lain, yakni menurut Departemen Tenaga Kerja dalam bukunya yang berjudul Training Material K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran tahun 1997, menyatakan bahwa kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api atau penyalaan. Bahan bakar dapat berupa bahan padat, cair maupun uap atau gas. Akan tetapi, bahan bakar yang terbentuk uap dan cairan biasanya lebih mudah untuk menyala. Berikutnya adalah teori kebakaran. Sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya mengenai alat pemadam api tradisional. Jadi untuk teori kebakaran ada 2, teori segitiga api dan teori tetrahedron api. Untuk teori segitiga api dinyatakan bahwa unsur pembentuk api ada 3, yakni adalah bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Dan untuk pengembangan teori segitiga api ada di teori tetrahedron api, di mana dalam teori tetrahedron api
ditemukannya sebuah unsur baru, yaitu rantai reaksi kimia yang mempertahankan nyala api sehingga kebakaran terjadi secara berkelanjutan. Berikutnya adalah definisi APAR. Jadi alat pemadam api ringan atau yang bahasa Inggrisnya disebut dengan Portable Extinguisher merupakan alat pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang dan digunakan untuk memadamkan api pada awal terjadinya kebakaran. Alat pemadam api ringan atau APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api yang bertekanan tinggi. Dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, APAR merupakan peralatan wajib yang harus dilengkapi oleh setiap perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keselamatan pekerja dan aset perusahaannya. Baik, selanjutnya adalah dasar hukum atau peraturan terkait yang membahas tentang APAR. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang kedua ada Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1972 tentang Program Operasional Serentak Singkat Padat untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Yang keempat ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Yang kelima ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 35 Tahun 2009 tentang pengelolaan halon. Dan yang keenam atau yang terakhir ada NFPA 10 Tahun 2013 tentang Portable Fire Extinguishers. Baik, materi selanjutnya mengenai klasifikasi kebakaran. Jadi untuk klasifikasi kelas kebakaran menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 ini terbagi menjadi 4 kelas. Yang pertama adalah kelas A, yakni bahan-bahan padat non-logam, biasanya seperti kertas, plastik, kain, kayu, dan karet. Kemudian kelas yang kedua adalah kelas B, yakni bahan-bahan cair yang mudah terbakar, misalnya seperti minyak seperti bensin, solar, dan oli. Kemudian ada alkohol, cat, solvent, dan metanol. Yang ketiga ada kelas C, yakni instalasi listrik yang bertegangan. Dan yang keempat adalah kelas D, yakni bahan logam yang mudah terbakar seperti sodium, magnesium, aluminium, litium, dan potasium. Selanjutnya untuk klasifikasi kelas kebakaran menurut NFPA 10 tahun 2013 terdapat 5 kelas kebakaran, di mana 4 kelas kebakaran sama seperti kelas kebakaran menurut Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, yakni kelas A, B, C, dan D. Penggolongannya sama, namun di sini ada tambahan satu kelas, yakni kelas E, yaitu bahan-bahan masakan dan minyak masakan. Biasanya umumnya ini terjadi di dapur. Selanjutnya adalah jenis-jenis media pemadam pada alat pemadam api ringan. Untuk jenis yang pertama adalah air. Air ini bersifat menembus bahan terbakar
dan menciptakan efek pendinginan sehingga api tidak akan kembali menyala. Namun, air ini tidak cocok untuk memadamkan kebakaran akibat peralatan listrik karena air bersifat konduktif. Yang kedua ada karbon dioksida atau CO2. CO2 bekerja dengan menghilangkan unsur O2 dari segitiga api dan menghilangkan panas dengan gas dingin. CO2 ini bisa untuk memadamkan api yang disebabkan oleh peralatan listrik karena CO2 bersifat non-konduktif. Yang ketiga ada foam. Cara kerja foam ini adalah dengan menghilangkan elemen panas dan memisahkan unsur oksigen dari unsur lainnya. Foam dapat mengatasi kebakaran yang disebabkan oleh material padat mudah terbakar dan material cair mudah terbakar. Selanjutnya ada liquid gas non-CFC. Gas ini yang menggantikan fungsi halon, karena seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan halon sudah dilarang karena dinilai merusak ozon. Dan yang kelima ada dry chemical powder. Dan pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu media pemadam dalam alat pemadam api ringan, yaitu dry chemical powder. Dry chemical powder dapat dikatakan sebagai salah satu media pemadam api yang sangat serbaguna karena sifatnya yang dapat menahan radiasi panas, non-toksik, non-konduktif, serta tidak berbahaya bagi tumbuhan, hewan, dan manusia, sehingga media pemadam yang satu ini dapat memadamkan segala jenis kebakaran, mulai dari kebakaran akibat benda padat mudah terbakar seperti kertas, kain, atau kayu, kebakaran oleh zat cair mudah terbakar misalnya bensin, thinner, dan cat, kebakaran akibat peralatan listrik atau electrical, maupun kebakaran yang disebabkan oleh benda metal mudah terbakar seperti magnesium, potasium, dan titanium. Dry chemical powder merupakan kombinasi dari monoamonium fosfat dan amonium sulfat yang berbentuk seperti bubuk bedak dan bersifat menutupi area kebakaran, sehingga mencegah kontak dengan oksigen. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa oksigen adalah salah satu unsur pembentuk api dalam teori segitiga api. Sehingga, dengan berkurang atau hilangnya elemen oksigen ini, maka api akan dapat dengan mudah dipadamkan. Namun, penggunaan alat pemadam api media dry chemical powder ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan jika terhirup dan digunakan di dalam ruangan yang tertutup. Jadi, sebaiknya gunakan masker atau breathing apparatus agar bubuk tidak terhirup. Partikel dry chemical powder sangat kering dan memiliki titik lebur yang rendah, yang bisa menjadi penghalang bagi oksigen untuk masuk. Selain itu, dry chemical powder juga bersifat menahan radiasi panas, sehingga dapat mendinginkan api yang sedang menyala. Namun, setelah penggunaan media ini sebaiknya untuk segera dilakukan pembersihan karena sifatnya korosif, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan korosi pada peralatan yang dikenainya. Selain itu, juga sifatnya yang bubuk dapat menimbulkan efek kotor pada ruangan. Poin-poin standar penempatan APAR. Ada beberapa poin dalam Permenaker Trans yang akan dirangkum setelah ini. Poin-poin ini dimaksudkan untuk mencegah APAR dari kerusakan dan yang terpenting mudah diakses bila terjadi kebakaran. 1. Tempatkan APAR di tempat yang mudah diakses dan tidak terhalang oleh benda-benda lain. 2. Pasang APAR pada dinding minimal 15 cm dari atas lantai atau idealnya 125 cm dari atas lantai. 3. Lengkapi dengan tanda APAR yang dapat dipasang tepat di atas APAR. 4. Jarak pemasangan APAR satu dengan lainnya adalah 15 meter
atau dapat disesuaikan dengan saran yang diberikan oleh ahli K3. Poin-poin tersebut haruslah digunakan sebagai acuan standar penempatan APAR bagi para pemilik APAR. Tujuannya agar APAR mudah diakses dan tidak rusak karena salah metode penempatan. Selain keempat poin tersebut, jika APAR diletakkan di luar ruangan, maka ada komponen penting yang harus ditambahkan. Dikarenakan di luar ruangan paparan cuaca tidak dapat dihindarkan, maka APAR sebaiknya harus dilindungi dengan komponen tambahan berupa box APAR. Konstruksi APAR. Terdapat dua tipe konstruksi APAR, yaitu 1. Tipe tabung gas atau gas container type. Tipe konstruksi APAR yang satu ini juga biasa disebut dengan cartridge system. Tipe ini merupakan tipe tabung pemadam api yang tekanannya dimasukkan pada tempat yang berbeda dengan media pemadamnya. Gas cartridge yang umumnya karbon dioksida berada di tempat yang berbeda dengan media pemadamnya yang berupa bahan serbuk kimia kering. Walaupun ditempatkan di tempat yang berbeda, tetapi tetap menempel pada bagian atas tabung pemadamnya. Cara kerja dari tipe APAR yang satu ini ialah dengan merobek membran cartridge sehingga gas dapat mengalir masuk ke dalam tabung pemadam. Karena adanya gas yang terlepas dan masuk ke tabung pemadam, menyebabkan media serbuk kimia kering atau dry chemical powder tersebut tertekan menuju selang agar bisa digunakan untuk memadamkan api. Tabung pemadam tipe ini memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, tekanan dalam tabung tidak dapat dipastikan karena tidak terdapat alat pengukur tekanan atau pressure gauge. Dua, tipe tabung bertekanan tetap atau stored pressure type. Sistem stored pressure adalah sistem tekanan APAR yang mungkin paling sering ditemui. Sistem ini menyimpan gas N2K dalam tabung utama yang juga digunakan untuk menyimpan media APAR. N2K atau nitrogen kering, gas ini aman digunakan dan dicampur dengan media apapun termasuk powder. Karena sifatnya yang kering dan tidak akan merusak media APAR, APAR ini biasanya dilengkapi dengan petunjuk tekanan atau pressure gauge. Stored pressure bekerja ketika tuas APAR ditekan dan menurunkan spindle penutup lubang output. Saat lubang output terbuka, maka N2K akan langsung keluar dan membawa media pemadam api untuk memadamkan kebakaran. Upaya penanggulangan kebakaran. Yang pertama, tindakan pencegahan preventif kebakaran. 1. Memberikan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. 2. Menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api. 3. Tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar. 4. Tidak membuat sambungan listrik sembarangan. 5. Tidak memasang steker listrik bertumpuk-tumpuk. 6. Memasang tanda-tanda peringatan pada tempat yang mempunyai resiko bahaya kebakaran tinggi. 7. Menyediakan APAR di tempat yang strategis. 8. Matikan aliran listrik bila tidak digunakan. 9. Buang puntung rokok di asbak dan matikan apinya. 10. Bila akan menutup tempat kerja, periksa dahulu hal-hal yang dapat menyebabkan kebakaran. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran. 1. Memadamkan secara langsung dengan alat pemadam api yang sesuai yang diletakkan pada tempat terdekat berupa APAR atau yang lainnya. 2. Jika api tidak padam, panggil teman terdekat dan segera hubungi kepala gedung. 3. Bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran jika api belum padam. 4. Apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi melalui pintu darurat dan segera lakukan pemadam dengan alat pemadam yang tersedia. 5. Hubungi unit pemadam kebakaran untuk minta bantuan dengan identitas yang jelas. 6. Amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi dan bantu kelancaran petugas pemadam. 7.
Beritahu penolong atau petugas pemadam tempat alat pemadam api dan sumber api. 8. Utamakan keselamatan jiwa daripada harta dan benda. Pencegahan kebakaran dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau disingkat dengan APAR. Penggunaan APAR dalam mencegah kebakaran cukup efektif dikarenakan banyak kelebihan yang dimilikinya sebagai media pemadaman api. Di antaranya yaitu mudah, ringan untuk dibawa, dan bentuknya yang portable. Manfaat penggunaan APAR. 1. Lebih mudah dalam mencegah terjadinya kebakaran yang akan besar. 2. Lebih mudah dalam membantu memadamkan api, kecil hingga besar. 3. Ukuran tabung dapat disesuaikan dengan tingkat keamanan dan spesifikasi ruangan. 4. Merupakan investasi keamanan yang aman dan ramah lingkungan. 5. Harga yang lebih murah dengan perawatan yang mudah. 6. Dapat diletakkan di berbagai sudut ruangan atau kendaraan. 7. Dapat diisi ulang apabila sudah habis atau kadaluarsa. Durasi yang digunakan untuk menyemprotkan APAR jenis ini adalah selama 90 detik atau lebih untuk tipe 9 kg. APAR jenis ini memiliki daya pancur sepanjang 1,8 meter hingga 4 meter. APAR memiliki beberapa bagian: safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, information label atau label informasi yang berisi rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe APAR. Secara singkat, penggunaan APAR disingkat dengan istilah PES. Pull, tarik pin pengaman tuas. Aim, arahkan corong ke sumber api. Squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung. Sweep, sapukan secara merata hingga api padam. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api sesuai dengan jenis APAR. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan APAR yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung dengan pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Selalu rawat dan isi ulang APAR, agar APAR selalu siap digunakan setiap saat. Letakkan APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepaskan pin pengaman. Periksa tekanan APAR dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua dalam keadaan baik, angkat tabung APAR dengan memegang pegangannya. Untuk menghindari isi APAR keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak kurang lebih 2-3 meter dari sumber api. Apabila terjadi kebakaran di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan APAR pada tempatnya. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai alat pemadam api ringan jenis dry chemical powder. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu di materi selanjutnya.